Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Budi Satriawan, mahasiswa dari Winsi Samarinda, program studi hukum keluarga. Di sini saya bersama Bapak Ustadz Ahmad. Saya di sini dengan Bapak siapa? Dengan Pak Haidir. Saya di sini sedang bersama Bapak Asdar. Nama saya Ilham Kepala. Dengan Mas siapa? Suryadi. Akhir-akhir ini tidak pernah lalai daripada sholat berjamaah. Alhamdulillah dengan nikmat kesehatan dan keimanan kami secara rutin melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini. Ya. Di samping juga itu kami diberikan amanah sebagai takmir masjid. Ini juga memberikan contoh yang baik bagaimana pentingnya sholat berjamaah. Apalagi dalam sebuah firman Allah Ta'ala menjelaskan bahwa innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir, dan seterusnya, menyebutkan bahwa hanyalah orang-orang yang datang sholat berjamaah di masjid, bukan masjid-masjid Allah, mereka itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Insya Allah sering melaksanakan sholat bersama. Tidak terlalu sering, tapi ketika ada waktu saya pasti mengusahakan. Nah, sering. Sunnah Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Yang pertama bahwa berjamaah di masjid itu merupakan kewajiban bagi setiap orang-orang yang beriman. Karena disebutkan dalam Al-Quran bahwa tidaklah beriman seorang itu manakala mendengar suara azan memanggil hayya 'alas shalah, mari sholat, hayya 'alal falah, mari meraih kemenangan, tanpa memenuhi panggilan Allah. Itu artinya bahwa bukti adanya iman dalam diri kita. Tentu ini menunjukkan bagaimana kita berjamaah di masjid. Karena pertama, kewajiban memang kita selaku umat muslim. Pasti karena pahala yang kita dapat itu lebih besar, dan yang kedua, kalau menurut saya itu lebih khusyuk rasanya ketika sholat di masjid. Karena laki-laki memang diwajibkan ya untuk sholat di masjid. Jadi bagi seorang laki-laki, dia wajib untuk sholat di masjid selama tidak ada uzur yang mencegahnya untuk sholat di masjid. Sebelum kita menjadi imam rawatib, itu diutamakan kita mengetahui rukun-rukun sholat dulu, yang banyaknya kurang sebanyak 13 rukun sholat, dan sunat-sunahnya banyak sekali, baik sunat sebelum sholat, sunat di dalam sholat, dan sunat sesudah sholat. Setiap muslim yang menjadi kewajiban untuk mendirikan sholat memahami mana rukun sholat, mana hal-hal yang sunnah dalam sholat. Termasuk di dalamnya rukun sholat, misalnya bagaimana kita membaca surah Al-Fatihah sebagai kewajiban bagi orang yang sholat, bagaimana kita tumaknina, bagaimana kita ruku, dan seterusnya sampai kepada mengucapkan salam. Itu bagian yang sangat penting dipahami sebagai bagian dari rukun sholat. Termasuk hal-hal yang disunahkan, misalnya membaca doa kita, membaca doa ruku, dan seterusnya. Itu hal-hal yang disunahkan. Untuk mencapai posisi yang sholat yang sempurna, tentu kita melaksanakan dengan baik bagaimana rukun sholatnya dan bagaimana hal-hal yang disunahkan dalam sholat. Insya Allah pernah saya mengetahui rukun sholat. Saya hanya tahu basic saja, tidak terlalu dalam, tapi saya pernah belajar. Nah, jadi kita pernah belajar terkait rukun-rukun sholat, syarat sah sholat ataupun sunnah-sunnah di dalam sholat, biasa di kajian. Kemudian kalau sekarang karena Anda mengajar di sekolah sunnah di Sangatta, jadi ada kajian khusus untuk tenaga pengajar atau kajian khusus untuk guru. Semampunya kita untuk berdakwah, mengajak mereka, apakah dengan lisan kita atau dengan perilaku kita, dan mengajak mereka kalau kita tidak mampu dengan lisan, dengan perilaku, dan berkata yang baik kepada mereka, ataupun diam saja. Tapi kita mengarah kita kepada setiap waktu sholat tiba, kita ada panggilan azan, kita segera datang memenuhi panggilan azan tersebut. Sebagai manusia yang beriman, jangan pernah berhenti menyampaikan dakwah. Karena mungkin karena dakwah belum sampai atau barangkali dakwah masih kurang, sehingga mereka belum terpanggil. Tapi dengan semangat kita, insya Allah dengan dakwah kita berjalan, insya Allah pemahaman tentang pentingnya sholat itu akan dipahami dengan baik. Memang pendekatannya kita jangan memukul, tapi mari kita merangkul, jangan mengejek, mari mengajak, jangan mencari lawan, mari kita mencari kawan. Mudah-mudahan dengan pendekatan kita datangi rumah-rumahnya, sehingga mereka akan kembali ke masjid, mencintai masjid, dan insya Allah mereka akan paham tentang pentingnya sholat itu sendiri. Mungkin belum diberi hidayah, mungkin masih sekiranya kita lebih baik
ini namanya lebih merangkulnya lagi lah. Menurut saya tidak bisa dipaksa karena mungkin memang belum waktunya, tapi mungkin kita ada kesempatan kita bisa mengajak mereka untuk sholat di masjid. Yang harus diketahui adalah sholat ini hukumnya wajib, ya, khusus untuk laki-laki. Sholat ini wajib untuk dilaksanakan di masjid. Jadi ketika kita tidak melaksanakan sholat di masjid, maka kita telah melakukan dosa besar. Maka ini yang harus diketahui kepada setiap saudara-saudara kami yang laki-laki yang tidak mau sholat di masjid, bahwa ini merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita laksanakan sholat berjamaah di masjid. Kiranya kalau bisa kaum muda khususnya dari santri-santri pesantren, pondok pesantren atau mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi Islam kiranya dapat mengatur strategi kepada untuk menyebarkan dakwah mereka yang muda-muda, menyebarkan dakwah mereka di pelosok-pelosok, di musola-musola, di kampung-kampung yang agak sulit ditempuh, tapi mereka membuat satu program, sekiranya program sudah mendapatkan sedikit bernilai dakwah, terutama pada saat-saat bulan Ramadan khususnya. Salah satu fungsi masjid itu bukan hanya tapi bagaimana masjid itu memberikan rasa makmur kepada jamaah sekitarnya, sehingga orang-orang yang datang itu mereka terpanggil, mereka termotivasi bahwa sholat berjamaah di masjid itu akan menjadi ajang silaturahmi kepada jamaah yang lain. Dengan itu juga pula bahwa mari mengajak anak-anak muda, anak-anak yang cinta masjid, mari kasih kegiatan. Jangan cuma diajak sholat, tapi dia juga bagaimana mencintai masjid, tentu dengan kegiatan-kegiatan yang menarik, seperti bagaimana kegiatan anak-anak punya wifi di masjid, tetap dijaga, bagaimana rekreasi, bagaimana ngopi dan lain-lain. Hal ini yang membuat anak-anak itu akan mencintai masjid, sehingga ada rasa tanggung jawab bahwa masjid simbol keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merangkul untuk warga-warga, khususnya pertama minimal yang anak-anak SD. Nanti pertama SD pasti mengajak orang tuanya, pamannya, mungkin itu aja. Salah satu cara yang paling ampuh itu adalah mengundang ustadz atau ulama-ulama yang memang sudah memiliki nama. Itu sudah bisa dipastikan pasti akan menaikkan tingkat keramaian masjid tersebut. Dan itu sudah terbukti di beberapa masjid yang saya datangi. Masjid menyiapkan fasilitas-fasilitas yang membuat jamaah nyaman untuk sholat. Misalnya bagaimana? Membuat masjid tidak panas dengan menyediakan fasilitas kipas atau yang lebih baik bisa AC. Kemudian untuk kegiatannya, masjid harus membuat kegiatan-kegiatan keagamaan yang bisa membuat masyarakat nyaman menambah ilmunya di masjid. Yang paling umumnya kajian-kajian di masjid dengan menjelaskan tentang hukum sholat itu sendiri supaya masyarakat tahu tentang wajibnya sholat berjamaah di masjid.